Selamat datang di Rumah Sakit Medika Veteran. Hari ini kita akan melihat bagaimana nurse Ninja, seorang perawat berpengalaman, mengelola pasien dengan diabetes mellitus. Mari kita mulai di ruang pendaftaran. Selamat pagi, selamat datang di Rumah Sakit Medika Veteran Jakarta. Apakah ada yang bisa saya bantu, Ibu? Selamat pagi, saya membawa anak saya mengalami gejala diabetes. Saya ingin mendaftar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Baik, apakah Ibu sudah mempunyai janji? Belum, baru saya ingin mendaftar hari ini. Oke, belum ya Ibu. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita isi formulir terlebih dahulu ya Ibu, untuk nama dan umur pasien. Nama anak saya bernama Anita, umur 22 tahun. Oke, namanya Anita, umurnya 22 tahun ya Ibu. Ibu boleh nunggu terlebih dahulu, nanti akan saya panggil untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih Ibu. Setelah pendaftaran, pasien dan keluarganya dipanggil ke ruang pemeriksaan. Di sini, nurse Mirja akan melakukan pemeriksaan awal. Selamat pagi Saudari Anita, perkenalkan nama saya Nurse Mirja sebagai perawat yang akan membantu pemeriksaan pada tahap awal hari ini. Selamat pagi Nurse Mirja, saya sering merasa haus dan kelelahan. Saya mengerti itu bisa menjadi tanda-tanda penyakit diabetes. Mari kita cek terlebih dahulu tekanan darah dan gula darah Anda terlebih dahulu. Setelah melakukan pemeriksaan, nurse Mirja berdiskusi dengan dokter penyakit dalam. Nurse Mirza, bagaimana hasil pemeriksaan saudari Anita? Berdasarkan hasil pemeriksaan, Saudari Anita menunjukkan kadar gula darah yang tinggi. Saran saya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, kita perlu merencanakan terapi yang sesuai. Segera koordinasikan dengan ahli gizi mengenai diet yang tepat untuk pasien ini ya. Setelah berbicara dengan dokter, nurse Mirja mengajak pasien dan keluarganya untuk berkonsultasi dengan ahli gizi. Selamat pagi, Saudari Anita. Perkenalkan, saya Dr. Kiza. Saya merupakan ahli gizi di sini. Silakan duduk. Di sini, saya ingin membantu Anda untuk merencanakan program diet yang tepat untuk mengelola diabetes. Kalau boleh tahu, kira-kira apa yang Anda rasakan untuk saat ini? Saya merasa haus dok dan juga dan lapar kepanjangan, dan saya juga tidak tahu makanan apa yang baik bagi tubuh saya dok. Oke, baik, saya mengerti. Hal tersebut memang umum ketika seseorang didiagnosis diabetes. Mari kita mulai dengan membahas pola makan yang biasanya Anda lakukan. Kira-kira kalau dalam sehari, Saudari Anita mengonsumsi makanan apa saja ya? Saya sering mengkonsumsi nasi, sayur-sayuran, dan juga daging-dagingan dok. Tapi saya juga sering makanan gorengan yang manis-manis. Oke, untuk nasi dan sayuran sudah bagus, tetapi untuk gorengan dan makanan manis sebaiknya dihentikan ya. Karena kami akan mempertimbangkan karbohidrat yang cukup dan juga membatasi makanan yang bisa meningkatkan kadar gula darah Anda. Berarti untuk makanannya gorengan-gorengan seperti manis-manisan dihentikan ya dok? Iya, untuk gorengannya sebaiknya diganti dengan sayuran seperti sayuran hijau, bayam, brokoli. Dan untuk proses memasaknya boleh diganti dengan yang lebih sehat seperti dipanggang, juga direbus. Untuk nasi putihnya boleh diganti dengan nasi merah ya. Baik dok, terima kasih. Selanjutnya, pasien akan menjalani pemeriksaan laboratorium untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Silakan duduk. Saya laboren yang akan mengambil sampel darah untuk pemeriksaan lebih lanjut ya. Baik mbak, sakit gak ya? Sedikit saja sih, tapi saya akan berusaha secepat mungkin.
Setelah mendapatkan hasil laboratorium, nurse Mirja akan mengatur pengobatan pasien di apotik. Selamat pagi, Nas. Apakah ada yang bisa saya bantu? Kami membutuhkan obat untuk mengontrol kadar gula darah saudari Anita. Menurut hasil lab, ia membutuhkan insulin. Tentu saya akan siapkan. Pastikan juga untuk memberikan instruksi penggunaan yang benar kepada pasien dan keluarganya ya, Nas. Terima kasih. Setelah semua langkah diambil, nurse Mirja kembali untuk memberikan instruksi dan dukungan kepada pasien dan keluarganya. Saudari Anita, semua pemeriksaan sudah selesai. Kami akan memulai pengobatan dan diet yang baru. Ingat, ini adalah langkah awal untuk menjaga kesehatanmu ke depannya. Terima kasih Nurse Mirja, jujur saya agak sedikit cemas tentang semua ini. Saya paham, diabetes ini bukan berarti Anda harus menyerah. Akan tapi ini merupakan pilihan untuk menjaga kesehatan Anda ke depannya. Terima kasih banyak Nurse Mirza, apa yang bisa kami lakukan untuk membantu Anita di rumah? Keluarga dapat melakukan dukungan kepada Anita dengan cara menjaga pola makan dan rutinitasnya seperti olahraga yang dapat dilakukan bersama-sama oleh keluarganya. Baik Nurse Mirja, saya akan berusaha lebih baik dengan dukungan dari keluarga saya dan saran dari Anda. Saya merasa lebih yakin. Itu ada semangat yang luar biasa. Setiap langkah kecil yang Anda lakukan itu dapat berdampak besar untuk kesehatan Anda seterusnya. Kami akan selalu ada membantu Anda dalam proses kesembuhan seterusnya. Nurse Mirja tidak hanya melakukan tugasnya sebagai perawat, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan edukasi kepada pasien dan keluarganya. Inilah contoh nyata dari konsep klien dalam keperawatan dan profesionalisme dalam bidang ini. Yang pertama adalah kolaborasi antar profesi. Dalam kasus ini terdapat kerjasama yang baik antara perawat, dokter, ahli gizi, petugas laboratorium, dan apoteker. Setiap profesi memiliki perannya masing-masing dan saling mendukung untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Kedua, edukasi dan penyuluhan kesehatan. Nurse Mirja memberikan edukasi tentang pola makan dan pengelolaan diabetes kepada pasien dan keluarganya. Ini mencerminkan bahwa perawat tidak hanya sebagai pelaksana medis, tetapi juga sebagai pendidik yang berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan kesehatan klien. Yang ketiga yaitu peran perawat dalam manajemen kasus. Nurse Mirja bertindak sebagai koordinator yang mengatur seluruh proses perawatan pasien, mulai dari pemeriksaan awal hingga pengobatan dan nutrisi. Ini menunjukkan bahwa perawat memiliki peran penting dalam manajemen kasus, termasuk merencanakan dan mengevaluasi. Terakhir yaitu adaptasi dan peningkatan kompetensi. Dalam kasus ini, Nurse Mirja sebagai perawat berlisensi memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menangani kasus diabetes. Hal ini menunjukkan bahwa perawat harus terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui pendidikan berkelanjutan untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Kasus ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana sistem pelayanan klien dalam keperawatan bekerja dan keperawatan sebagai suatu profesi berfungsi. Melalui pendekatan yang holistik, kolaboratif, dan berfokus pada edukasi dan komunikasi yang baik, perawat dapat memberikan pelayanan yang efektif dan mendukung kesejahteraan pasien secara keseluruhan.